rasa kopinya kalau orang bilang sama kan? Sama. Ada yang sama kan? Karena mereka tidak bisa menikmati, menurut saya. Mereka mencoba menikmati kopinya yang ada, yang ingin bisa tampilkan. Kenapa? Dia bermainnya di arena digital. Sekarang yang tidak bisa kita lewati itu adalah Twitter dan TikTok. Instagram dan TikTok. Itu nggak bisa kita. Kayak ada yang bilang, oh, ini sekarang aplikasi alay TikTok itu cuma goyang-goyang doang. Itu enggak. Sekarang semuanya lari kepada itu. Engagementnya di situ. Mereka jual apa kopi? Tidak jual kopinya ini, direkam kopinya ini, jual kopinya, jual suasana ini, tempat tongkrongan bagus. Yang dijual itu. Satu. Yang kedua, mulai tempat-tempat kopi kita itu mulai dimasukkan ke dalam internet posisinya. Karena orang sekarang ini tiba-tiba lagi kumpul bingung tempat mana, dia cari kopi terdekat. Posisi itu menentukan. Ini yang harus tertentu. Mulai gunakan hal-hal yang semacam itu. Selain itu, selain konten, selain kita bisa menyampaikan produk kita dengan konten kita, harus linear ya antara misalnya segmentasinya mahasiswa, ya fasilitas mahasiswa yang dikasih. Karena khususnya di Jakarta ini ya, khususnya di Jakarta, kita nggak tahu nih orang mahasiswa itu penikmat kopi bener nggak sih yang bisa menikmati, oh ini kopi, oh kopi apa nih, ini kopi asli mana, ini jenisnya apa. Itu baru kopi yang idealis. Tapi orang-orang ini cuma hanya menikmati, suka kumpul-kumpulnya aja. Dan ini sebenarnya di-grab oleh Starbucks dan sebagainya. Gitu. Makanya mereka jualnya kopi yang bisa dibawa kemana-mana, brandnya menarik, tinggi. Itu yang satu. Yang kedua, engagement. Yang paling terpenting adalah engagement di sosial media. Engagement itu bagaimana membuat intens terkait kedekatan. Gitu. Makanya ada munculnya filosofi kopi melalui film ya. Sebenarnya itu berangkat dari komunitas. Dengan kita membentuk sebuah sosial media melalui digital marketing, kita membentuk komunitas-komunitas baru. Gitu. Setiap hari kita posting dan sebagainya. Nanti dulu follower itu nanti. Yang penting kita konsisten dulu posting dan sebagainya. Nanti akan ikuti, tapi konsisten dengan tema kita yang ingin kita angkat. Apa sih sebenarnya yang pengen kita sandingkan kontennya? Dari situ muncullah sebuah komunitas. Follower gitu itu komunitas yang memudahkan kita untuk promosi. Itu adalah market yang paling potensial untuk kita sasar. Mungkin dengan promo, dengan apa, bisa dari situ. Ini yang menjadi sebuah yang dilakukan oleh brand-brand atau perusahaan-perusahaan atau coffee shop ternama. Dia engagementnya lewat mana? Lewat live. Langsung. Lewat SMS misalnya. Dia langsung gitu. Personal gitu. Lebih dekat gitu. Ini yang harus dilakukan oleh semua, termasuk dari petani dan sebagainya. Mungkin kita bisa memfasilitasi bagaimana cara untuk memotong yang tadi, kenapa kasusnya di petani itu kok saya dapat dikit gitu kan. Dulu kok dapat banyak, sebenarnya enggak. Yang dapat banyak ini tengkulak gitu. Yang dapat ya karena dia nggak apa-apa cuma ini doang. Bagaimana memutus masyarakat itu dengan cara apa? Digital marketing lah sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya bisa digarap bareng-bareng ketika teman-teman harus mengerti, ya, harus menyadari bahwasanya fenomena kita sekarang sudah berbeda. Keputusan kita itu ada di tangan kita, di HP kita masing-masing. Gitu. Keputusan kita itu ada di HP kita masing-masing. Mau kita sekarang seperti Shopee dan sebagainya itu sebagian dari kita belanja lewat HP, keputusan kita. Nah ini yang harusnya menjadi sasaran. Gimana caranya coffee shop itu harus ada coffee shop menurut saya. Karena itu ya tadi kultur sosial kita, berkumpul kita itu nggak bisa dihilangkan. Itu akan tetap menjadi sebuah budaya. Gitu. Dalam kondisi pandemi sekarang seperti sekarang pun masih banyak yang mencuri-curi untuk berkumpul. Gitu. Dan itu kan sebuah kultur yang nggak bisa dihilangkan. Sebuah kultur yang nggak bisa dihilangkan, walaupun daring, diberikan fasilitas daring dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kerinduan. Dan itu menjadi kultur nenek moyang dan bisa dihilangkan. Nah, bagaimana kita bisa mewarnai sosial media itu tetap harus ada. Itu sih sambil nanti kita diskusi. Itu fenomena yang saat ini terjadi.
terkait dengan digital marketing itu harus kita manfaatkan. Itu mungkin kita kembalikan ke moderator. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu bukan pelaut ya. Nenek moyang kita adalah Berlayarnya pun bareng-bareng ya, kan sendiri-sendiri gitu. nenek moyang kita berpelaut, tapi bukan nongkrong. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Mustiawan, Jamus. Ya, karena memang beliau ini dosen, jadi kita seperti kayak diajarkan USKS lah, gitu. Tentang digital marketing ini. Memang saya akui, khususnya dengan kayak saya punya kedai kopi sendiri juga belum intens untuk menambah di dalam konten-konten media sosial. Saya masih anti terhadap menginstal TikTok kalau saya pribadi. Jadi sehingga beberapa promosi kafe saya memang tidak sampai ke dunia TikTok gitu. Karena ya saya sendiri anti terhadap TikTok gitu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Mustiawan bahwa ternyata kita tidak boleh anti terhadap media sosial yang sekarang ini lagi berjamur. Tidak hanya TikTok, snack video, terus mungkin ada media sosial lainnya yang live chat dan sebagainya, itu yang mungkin memang harus kita merambah sampai ke sana gitu loh. Karena marketnya juga kan beragam nanti yang kita dapatkan seperti itu. Nah, terus yang kedua, memang tadi disampaikan bahwa keterpaksaan inilah yang harus, yang tadinya kita berharap orang ini datang ke kedai kopi kita karena memang kenal dari mulut ke mulut dan kenal dari tampilan di depan kafenya, bukan karena kenal dari kontennya, bukan karena kenal dari isi dari media sosialnya. Seperti itu. Jadi sudah berubahlah kita melakukan promosi terhadap kedai kopi yang kita miliki ini gitu. Nah, ini tadi sudah penyampaiannya 4 narasumber sudah disampaikan, dari Kang Arya, dari Bang Aswin, dari Mbak Linda, dari Kang Mustiawan. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut di dalam diskusi kita pada sore hari ini, kita ada waktu sekitar 25 menit lah untuk kita sharing. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir juga ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu monolog, tidak perlu hanya kita yang menyampaikan, tapi kita berharap ada dialog dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hadir pada sore hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan dari yang hadir, mungkin dari Pak Paul, dari Pak Wata Usaha, dari Bapak yang ada di sini, ibu-ibu, silakan. Kita ini aja, kita sharing aja. Mungkin ada pendapat lain terkait yang ingin disampaikan, silakan. Monggo, ngacung aja ya, Ibu. Dengan siapa? Dari mana? Dan Saya Rina. Saya mungkin mau bertanya ke Pak Manu. Iya. Mungkin ini karena pertanyaan saya ini ada kaitannya dengan pendidikan. Nah, saya beberapa hari lalu dapat informasi bahwa pendidikan non formal untuk di dunia Kementerian Kemendikbud itu tidak masuk lagi dalam kategori pendidikan non formalnya dalam pendidikan profesional. Bagaimana peran dari yang dunia pendidikan, terutama untuk yang peran dari barista, baik dari barista pemula sampai barista profesional, untuk mendapatkan pendidikannya melalui LKP, melalui pendidikan non formal yang sudah terregistrasi. Apakah memang harus diarahkan dengan standar ini atau bisa diarahkan dengan standar yang dimiliki oleh pendidikan Kementerian Pendidikan? Ada lagi? Kalau sebelum ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan. Tidak hanya Bang Aswin ya, nanti siapa tahu Mbak Linda atau Kang Arya sama Kang bisa. Ibu Lina. Ya. Terima kasih Lina. Kebetulan sekali ini walaupun yang dipercaya
menggerakkan itu saya, tapi sebenarnya Pak Arya, Pak Ibu Rida itu juga praktisi di LPK. Kalau bukan Arya LPK ya. Kalau Rida bahkan LSP itu khusus di pengolahan kopi, sertifikasi profesi untuk pengolahan kopi. Mereka sudah selama ini bekerjasama dengan BNSP. Jadi saya pikir lebih komprehensif kalau nanti yang jawab dua